Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Setiani, SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 6 yang bertugas di SD Negeri Ismaya, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan ibarat menanam padi. Pendidik sebagai petani dan siswa merupakan benih padi. Apabila benih padi ditanam pada tanah yang gembur, pengairan yang baik, pemberian pupuk dan nutrisi yang baik, serta sinar matahari yang cukup, maka meskipun benih padi tersebut kurang baik, akan tetap menjadi padi yang berkualitas karena tumbuh dengan perawatan yang maksimal dari petani. Begitupun sebaliknya, walaupun benih padi tersebut berkualitas tapi tidak dilakukan perawatan yang baik, maka padi yang tumbuh tidak akan baik. Adapun kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pengajaran yaitu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedua adalah pendidikan menuntun segala kodrat anak. Pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman anak, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Tidak boleh menyamakan pendidikan anak dengan alam yang berbeda. Misalnya, anak di pegunungan tidak boleh disamakan dengan anak yang di daerah pesisir pantai. Begitupun dengan zamannya, tidak boleh menyamakan anak yang hidup pada zaman kurikulum 1994 dengan kurikulum saat ini. Maka sebagai pendidik harus bisa menggunakan teknologi, tidak boleh kalah oleh murid. Kita, seorang pendidik, harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa yang disebut dengan merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Justru perlu tuntunan dan arahan dari guru agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian selanjutnya adalah asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergeni, dan konsentris. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, kontinuitas artinya tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergeni, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid harus kita terapkan. Selanjutnya adalah trilogi pendidikan. Ingarso sung tulodo artinya di depan memberikan keteladanan. Berarti peranan guru sangat penting, maka guru harus menunjukkan keteladanan kapanpun dan dimanapun. Ing Madio Mangun Karso artinya di tengah memberikan semangat, maka guru harus selalu memotivasi siswa mengejar impiannya. Dan Tuturi Handayani maksudnya adalah di belakang memberikan dorongan. Hal ini berarti guru memberikan dorongan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang kelima adalah penerapan budi pekerti, bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang mulia.
Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswinya dalam mengembangkan budi pekertinya. Refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya merupakan guru yang masih sering melakukan pembelajaran yang teacher-centered, di mana proses pembelajaran masih berfokus kepada saya sebagai guru, sehingga siswa hanya menulis, menyimak penjelasan dari guru dengan bersifat pasif. Saya melakukan hal tersebut hanya sebatas mentransfer ilmu saja, masih jarang melakukan pembelajaran yang bermakna. Saya juga selalu menuntut siswa mempunyai nilai yang bagus, sehingga anggapan saya adalah bahwa siswa yang berhasil yaitu siswa yang mempunyai nilai yang bagus. Maka dampaknya saya mengukur dari nilai saja, yang akhirnya membuat saya menjadi kecewa saat nilai siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya masih menuntut siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru karena menganggap semua siswa sama, harus mencapai kompetensi yang sama tanpa memperhatikan karakteristik siswa itu sendiri. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah tentu saja mengubah pemikiran bahwa yang tadinya teacher center menjadi student center, di mana kita melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian memberikan keteladanan dimanapun dan kapanpun guru berada. Kemudian saya sebagai guru berusaha untuk menuntun peserta didik, tidak lagi menuntut peserta didik sesuai dengan harapan saya. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat merdeka belajar dan juga merdeka mengajar. Maksudnya adalah kita memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya. Dan kemudian kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan yang mutlak, sangat perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Apa yang dapat segera saya terapkan agar saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah mengenal lebih dalam karakteristik siswa. Saya akan terus mendekati anak dengan hati yang tulus, mengenal kepribadian sang anak, sehingga tahu apa potensi bakat dan minat yang anak miliki. Kemudian membuat rancangan pembelajaran inovatif. Saya sebagai guru akan menerapkan pembelajaran yang inovatif menggunakan teknologi agar sesuai dengan kecakapan abad 21 dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat serta siswa itu sendiri, di mana pembelajaran harus menyenangkan sehingga siswa aktif, kreatif, dan berpikir kritis terhadap pembelajaran agar dapat bermakna untuk siswa dan membuat mereka nyaman. Pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, karena anak menyukai permainan. Saya akan berusaha menjadi guru yang menuntun, memfasilitasi, serta memotivasi siswa. Saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan meniru kebaikan saya sebagai gurunya. Sehingga pembelajaran menjadi student center yang berpusat kepada siswa dan kebutuhannya, serta kehidupan nyata siswanya agar lebih bermakna. Dan untuk menerapkan karakter budi pekerti, saya akan melakukan pembiasaan di sekolah untuk penanaman karakter itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.